Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi tentang tadabbur alam. Kami cuplik berikut dari website Infak Yatim dengan judul Mengenal Ciptaan Allah dengan Tadabbur Alam. Saat ini berwisata sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi setiap orang. Kepadatan aktivitas sehari-hari membuat kita perlu refreshing agar pikiran kembali fresh dan semangat. Traveling baik ke kota lain, pegunungan, pantai, atau menjelajah hutan menjadi pilihan yang sekarang sudah mudah untuk digapai. Namun banyak dari kita yang lupa saat traveling hanya digunakan untuk bersenang-senang saja, tanpa mengenal, memahami dan mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17-21 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Dari penggalan surah Al-Ghashiyah itu dapat diartikan bahwa sebagai manusia, makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri akal, bisa merenungi bagaimana ciptaan Allah tersebut terjadi. Saat kita pergi ke gunung, renungilah bagaimana bisa pohon-pohon tumbuh lebat, bagaimana hewan-hewan di dalam hutan mencari makan tanpa khawatir, bagaimana air di hulu sungai bisa sampai ke hilir laut. Tentu semua itu terjadi karena kehendak Allah semata. Orang-orang yang beriman, yang berpikir, tentu akan memahami bahwa semua yang terjadi di alam ini diciptakan oleh Allah tidak untuk sia-sia. Tumbuhan di hutan tadi yang tumbuh lebat menjadi sarana penyedia makanan untuk hewan. Begitu pula air sungai yang mengalir itu memberi minum hewan-hewan di kala matahari tengah terik. Semua berkesinambungan. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya bagi manusia beriman, tadabbur alam menjadi sarana peningkatan iman. Semakin besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karenanya kita bisa menikmati alam yang indah ini. Sepatutnya semakin takut juga kita kepada Allah, seperti dalam surah Ali Imran ayat 190-191 yang artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jangan sampai traveling kita menjadi sia-sia hanya untuk bersenang-senang. Tentu seorang muslim boleh memiliki hobi traveling tanpa lupa mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari website Infak Yatim. Pemirsa, masih tentang tadabbur alam, berikut kami ambil dari republika.co.id dengan judul Mempertebal Keimanan Lewat Tadabbur Alam. Dari tahun ke tahun, berwisata aktivitas yang menyenangkan bagi masyarakat. Dalam mengisi waktu liburan H+1 Idul Fitri, para pengunjung wisata semakin memadati pesisir pantai. Dalam momen Idul Fitri, mereka dijadikan untuk bersilaturahmi sekaligus berwisata bersama keluarga. Bisa saja memang berwisata menjadi hal yang jauh dari nilai-nilai Islam. Berwisata sekadar hanya mengisi waktu liburan. Berpoya-poya juga disertai dengan banyak aktivitas yang melanggar syariat Islam. Di antaranya banyak yang mengumbar aurat, bercampur baur, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan berwisata dalam pandangan Islam. Tentu makna dari tadabbur alam ini berbeda, yaitu untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan,
memahami tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dengan melihat beragam ciptaannya. Cukup kita memperhatikan 3 unsur yang dapat dijangkau oleh akal, yaitu alam semesta, manusia, dan kehidupan. Bukti bahwa segala sesuatu mengharuskan ada sang pencipta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya ketiga unsur tersebut bersifat terbatas, lemah, serba kurang. Dengan tadabbur alam bersama keluarga, melihat laut yang luas, bergemuruhnya ombak, beragam jenis-jenis ikan, itu bisa meningkatkan keimanan. Oleh karena itu, dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada, agar dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamati benda-benda tersebut sebagaimana satu dengan yang lain, bagaimana satu dengan yang lain saling membutuhkan, akan memberikan suatu pemahaman yang meyakinkan dan pasti akan adanya Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur. Adapun firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dalam surah Al-Imran ayat 100, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang-orang yang berakal. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainnya bahasa dan warna kulitmu. Inilah makna tadabbur alam yang sebenarnya. Cukup dengan memperhatikan dan memfokuskan benda-benda sekitar, seraya mengajaknya turut mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dari Republika.co.id dengan judul Mempertebal Keimanan lewat Tadabbur Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.